Kapan pandemi ini berakhir, kita tidak tahu. Sekarang kita dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan virus corona ini akan berakhir. Banyak hal ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga mengakibatkan perubahan di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Virus corona bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi berdampak pada sektor ekonomi dan sosial. Jika kita tidak mampu beradaptasi pada perubahan ini, maka kita termasuk orang-orang yang merugi dan tertinggal. Kebiasaan-kebiasaan baru ini disebut dengan istilah new normal. Jika kamu ingin bertahan dan selamat pada masa pandemi ini, maka persiapkan dirimu untuk beradaptasi dan menjalankan masa new normal ini. Apa saja yang termasuk dalam prediksi new normal? Saksikan ulasan berikutnya. Apa saja yang termasuk dalam prediksi new normal? Yang pertama, kesehatan dan kebersihan menjadi komunitas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan. Jika kita keluar rumah sekarang, banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana, hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari, dan orang mengenakan masker kemana-mana. Yang kedua, orang akan semakin banyak bekerja secara online. Online meeting menjadi tren yang terus meningkat selama pandemi. Setelah merasakan praktisnya meeting online, ke depan bisa-bisa orang merasa tidak perlu menyewa kantor lagi untuk tempat karyawan bekerja. Karyawan bisa bekerja di mana saja, asalkan mereka terus online dan asalkan ada jaringan internet kencang. Banyak orang yang di PHK dikurangi gajinya. Namun di sisi lain, orang bisa meningkatkan penghasilan karena menjadi punya banyak waktu untuk menerima job lain. Kelihatannya kejam, tapi di sisi lain, karena orang bebas bekerja di mana saja, dengan jam yang tidak terikat, orang bisa menerima job lain juga. Maka tidak heran setelah pandemi, kita akan temui orang yang bisa bekerja di 2-3 perusahaan sekaligus. Orang yang bisa memenangkan situasi seperti ini adalah tipe orang yang lincah, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi, dan pintar mengambil peluang. Orang yang malas dan suka mengeluh akan tertinggal di belakang. Mereka mengumpat pengusaha karena telah memecatnya, tapi mereka tidak bisa memperbaiki kehidupannya karena tidak mau beradaptasi. Yang keempat, belanja online akan menggeser kebutuhan belanja di mall atau supermarket. Selama pandemi, kita benar-benar dipaksa melakukan apapun dengan serba online. Jangan heran, nanti akan muncul semakin banyak toko online dan aplikasi yang menjual beragam kebutuhan manusia. Bisnis online akan sangat menjamur, bahkan pembisnis offline pun akan banyak berbondong-bondong memindahkan toko mereka ke dunia online. Pembisnis offline yang tidak mampu mengikuti perubahan ini akan mati secara perlahan-lahan. Uang digital akan mengalahkan uang kertas dan uang koin. Sadar bahwa uang kertas dan uang koin menjadi penyebab penularan virus, orang kini mulai beralih ke uang digital. Dompet digital seperti GoPay, Dana, OVO, Link Aja akan menjadi primadona orang-orang untuk melakukan pembayaran. Yang keenam, muncul orang-orang dengan pemikiran baru dan membuat perubahan. Pandemi COVID-19 memaksa banyak orang berdiam di rumah. Untuk mengusir rasa bosan, tentunya intensitas membaca dan menonton akan meningkat. Maka tak heran setelah pandemi ini akan muncul orang-orang yang memiliki pikiran luar biasa dan bisa membuat perubahan bagi orang-orang di sekitarnya. Intinya adalah pandemi COVID-19 ini menjadi seleksi alam bagi kita semua. Jika kita tidak mampu beradaptasi dengan cepat, maka kita akan menjadi manusia yang tergolong ketinggalan dan mengalami kerugian. Tapi, jika kita menjadi manusia yang tanggap terhadap perubahan dan pintar mengambil peluang, maka kita akan menjadi manusia yang bisa melewati pandemi dengan aman, bahkan mendapatkan keberuntungan. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.